Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan memujinya karena pada hari ini, lebih tepatnya di tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah yang hari ini diberikan kesehatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Berbahagialah yang saat ini sedang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Berbahagialah yang hari ini senantiasa menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita untuk menjalankan syariat ini yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntunglah hamba-hamba Allah yang beriman, yang berserah diri kepadanya, yang taat kepadanya, yang jujur atas keimanannya, yang bersabar dalam ujian kehidupan ini, yang khusyuk di dalam peribadatan kepadanya, yang rajin bersedekah setiap waktu, dan yang melaksanakan ibadah puasa, serta yang menjaga kehormatan harga dirinya, serta orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan janji yang benar, janji yang tidak pernah dikhianati. Janji itu adalah maghfirah, ampunannya. Apakah cukup dengan ampunannya? Tapi lebih dari itu, ajran adzima, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya kita meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti aturan tata tertib di Zoom ini. Karena berhubungan waktu yang begitu singkat di bulan Ramadan ini terbagi menjadi 4 pekan. Setiap Rabu kita akan melaksanakan kajian ini dan diwajibkan untuk takhasus bahasa Arab, baik itu yang ikhwan maupun yang akhwat, dengan aturan agar tidak ikhtilat. Untuk yang ikhwan tidak ada suara, pertanyaan bisa lewat via chat, maupun yang akhwat, maupun yang akhwat juga pertanyaannya semuanya via chat, karena kita melihat kemaslahatan dan kemudaratan di dalam kajian ini, maka tidak ada suara yang menyala kecuali via chat saja, kecuali via chat, atau apabila ada pertanyaan yang memang sangat urgent, darurat dan tidak bisa dengan chat, bisa ditanyakan secara langsung lewat suara, seperti itu. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mencoba mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab
ayat 35. Kepada ikhwan maupun akhwat yang hadir di majelis ini bisa membuka mushaf Al-Qur'annya di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ya, kita tahu bagi ummahat yang memiliki mushaf Al-Qur'annya bisa dibuka ya di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 30 35 ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Jalla fi'ula berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ummahati, ikhwani wa akhwati, rahimani Allahu wa iyyakum. Maka pada pertemuan pagi hari ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35, di dalam sudut pandang bahasa Arab, di dalam sudut pandang tafsir Al-Quran ya maupun yang lainnya. Maka perhatian kita kepada ayat ini adalah yang dimana kita sudah pelajari adanya inna wa akhwatuha. Ya, ada namanya inna wa akhwatuha. Ya, bagaimana huruf inna ini ya digunakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Bagi yang hadir, yang baru hadir bisa dibuka surat Al-Ahzab ayat 30 35. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimin." Ya. Sesungguhnya orang-orang muslim. Siapa orang-orang muslim? Wal muslimat ataupun muslimah, dialah adalah istislamu lillahi bitauhid. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengamalannya. Itulah yang disebut dengan orang Islam. Wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Dan orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa orang-orang mukmin? Orang-orang mukmin diambil dari kata amana, yu'minu. Mungkin pernah mendengar kata iman. Orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keamanan itu? Bentuknya kehidupan yang baik nanti di akhirat. Begitu pula kehidupan yang tercukupi di dunia. Itu adalah orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diberikan keamanan adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang beruntung karena Allah Jalla fi'ula mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Karena ada jaminan yang Allah berikan. Jaminannya dijauhkan dari siksa api neraka. Siapa itu? Orang-orang yang mukmin, beriman. Ya. Diberikan keamanan, mendapatkan jaminan terhindar dari siksa neraka. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan
ya, dari kata adkhala yudkhilu, memasukkan. Udkhila, fi'il majhul, yang artinya dimasukkan. Dimasukkan kemana? Jannah. Udah Kenikmatan yang begitu fi'il besar. majhul. Kenikmatan yang tiada tara. Itu adalah yang disebut dengan keberuntungan, keamanan, jaminan bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman ini maknanya luas. Ummahati fillah wa ikhwani fiddin azakumullah. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara secara bahasa, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang diberikan keamanan, dijauhkan dari siksa api neraka. Wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga Allah, maka dia sungguh orang yang mendapatkan faz, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, ya. Ini adalah orang yang mendapatkan kebaikan, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat ini surah Al-Ahzab ayat 35, ya, yang akan kita bahas secara bahasa. Wal qanitina wal qanitat. Ada dari jenis laki-laki maupun perempuan. Qanitin, qanitat. Dari kata qanata, yang artinya at-ta'atu lillah. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengira bahwa orang yang masuk ke dalam surga karena amal solehnya. Padahal di dalam hadis, tatkala Allah bertanya kepada penghuni surga, ya, dengan apa engkau bisa masuk ke dalam surga? Maka kata penghuni surga, karena amalanku aku bisa masuk ke dalam surga. Ya, tentu Allah katakan tidak. Ya, karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis ini diambil oleh sebagian orang-orang di zaman ini dengan mengatakan bahwa masuk ke dalam surga bukan karena amalan. Maka buat apa amal soleh yang kita lakukan? Toh nanti juga urusan masuk surga tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak demikian. Ini adalah pemahaman yang batil. Karena sesungguhnya yang disebut dengan ar-rahmatu biyadillah walan tanalu illa bita'atillah. Kasih sayang Allah itu milik Allah, hak prerogatif Allah. Dia berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Akan tetapi rahmat Allah tidak akan diberikan kecuali orang yang memperoleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ahli maksiat akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia bertaubat kepadanya, meminta ampunan kepadanya. Bagaimana bisa ahli syirik, orang-orang yang kuburiyun, penyembah kubur, ataupun yang percaya kepada TBC, yaitu tahayul bid'ah dan khurafat, yang digaungkan dakwah beberapa puluh tahun yang lalu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam lembaganya yaitu Muhammadiyah, ya, memberantas takhayul, bid'ah dan khurafat, ya, di negeri kita yang kita cintai. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi siapa saja yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sadiqina was-sadiqat. Dan orang-orang yang disebut shadiq. Apa yang dimaksud dengan kata shadiq di sini? Dari kata sodako. Kalau kita melihat di dalam terjemahan, tentu akan ada penyimpangan. Kalau di sini di dalam terjemahan mushaf adalah orang-orang yang benar. Tentu maknanya lebih besar daripada orang-orang yang benar. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang sadik siddiq, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepercayaan. Orang-orang inilah disebut dengan sadik, ataupun di dalam bahasa sodik artinya adalah saudara ataupun sahabat dekat, sahabat yang yakin di dalam hatinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tahabba fillah,
wajtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dia mencintai keduanya karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah pula karena Allah Jalla wa'ala. Itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur di hatinya untuk bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang jujur, orang yang benar ini, baik laki-laki maupun perempuan. Was-sabirina was-sabirat. Orang-orang yang sabar. Apa itu sabar? Sabar di dalam bahasa Arab diambil dari kata sabara. Ya, mungkin kita pernah mendengar kata masdar sabran. Fasabrun jamil. Ya, bagaimana orang yang bersabar didefinisikan adalah orang yang menahan diri. Menahan diri dari melampaui batas. Menahan diri dari amarahnya. Menahan diri dari syahwatnya. Termasuk ketika di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar itulah yang mendapatkan pahala tanpa hisab. Hitungannya bukan hanya satu pahala, tapi pahala yang tak terhingga. Maka orang-orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'in wal khashi'at. Orang-orang yang khusyuk. Apa itu orang yang khusyuk? Orang yang tenang di dalam kehidupannya. Dia ikhlas di dalam peribadatannya. Adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara rukun atau syarat sahnya ibadah kita, terutama ibadah sholat kita adalah kekhusyuan di dalam ibadah sholat. Berapa banyak kaum muslimin ya di bulan Ramadan melaksanakan sholatut tarawih, di mana sholatut tarawih ya diberikan keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang melaksanakannya. Ya, apa balasannya? Nabi katakan, Nabi SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Barang siapa yang menegakkan qiyam fi Ramadan. Qiyamul lail fi Ramadan adalah salatut tarawih. Dengan keimanan, tentu dengan ilmu. Dia mengetahui dengan ilmu. Dia mengetahuinya, teknisnya, peribadatannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wahtisaban, mengharapkan wajah Allah. Mengikhlaskan segala peribadatan hanya kepadanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapuskan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada manusia yang tak berbuat dosa. Setiap hari kita tidak akan luput dengan yang namanya dosa, maksiat, kesalahan, kekhilafan, kejelekan, keburukan. Tapi orang-orang yang mengetahui momentum ini, momentum di mana Allah akan memberikan pengampunan, maka ia akan bersemangat menghidupkan malamnya di bulan Ramadan dengan salatut tarawih wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu orang-orang yang mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Jalla wa'ala. Siapa orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang-orang yang diambil, ya, kata mutasaddiqin diambil dari kata sedekah juga. Mungkin pernah mendengar kata sedekah. Shadiq, orang yang mensedekahkan hartanya adalah orang yang jujur di dalam hatinya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan ganjaran pahala, bukan mendapatkan ganjaran dunia. Orang yang mensedekahkan hartanya bukan mengharapkan
agar hartanya ditambahkan, agar kehidupannya dimudahkan, tapi agar diberikan ganjaran pahala berlipat ganda di sisi Allah. Itu adalah esensi dari ibadah sedekah. Maka orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu berikutnya, was-saimina was-saimat. Orang yang melaksanakan ibadah puasa. Baik itu puasa sunnah maupun puasa yang wajib. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang wajib untuk dilaksanakan. Dan puasa dari kata shoma, yasumu, sauman adalah sebuah ibadah yang disyariatkan di dalam syariat Islam pada 2 tahun kedua Hijriah. Dan ibadah puasa ini bukan hanya disyariatkan di dalam syariat Islam, tapi dari zaman Nabi Adam alaihi salam, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan salah satu puasa sunnahnya Nabi Adam, yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa di pertengahan bulan Hijriah, adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah, diambil dari puasa Nabi Adam alaihissalam. Ada pula puasa-puasa yang sudah dihapuskan di dalam syariat Islam, seperti puasa Idris. Mungkin pernah mendengar di antara ikhwan maupun akhwat sekalian, adanya puasa Idris yang digaungkan oleh dai-dai yang menyesatkan umat. Ya, bertebaran di media sosial. Bahkan diundang di televisi nasional. Ya. Lalu berbangga diri dengan melaksanakan puasa Idris, puasa yang teknisnya dilakukan sepanjang waktu. Sedangkan teknis puasa sepanjang waktu ini telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Ada 3 orang yang ingin melampaui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa sepanjang masa, sepanjang zaman. Maka orang-orang yang seperti ini adalah yang menyesatkan umat Islam di akhir zaman ini. Ada pula puasa yang sudah dihapuskan. Puasanya Nabi Isa alaihissalam 40 hari lamanya. Memperingati peristiwa pembelahan lautan yang diberikan mukjizat tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah ganti di dalam syariat Islam dengan adanya puasa Asyura. Ya, puasa memperingati ya kemenangan Nabi Musa, puasanya Nabi Musa alaihi salam. Dan beberapa puasa yang telah dimansuhkan, dihapus di dalam syariat Islam. Dan ada pula puasa yang terus berjalan seperti puasa Daud, puasa Nabi Daud alaihissalam, yang dimana sebaik-baik puasa sunnah kata Nabi adalah puasa Daud. Maka ibadah puasa, rangkaian ibadah puasa ini harus diperhatikan dengan seksama, karena dihukumi wajib. Jika ditinggalkan, maka ia akan berdosa. Maka orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, orang yang menjaga kehormatannya, orang yang menjaga harga dirinya, orang-orang yang menjaga dari berbagai macam kemaksiatan, perzinahan, dan lain sebagainya. Wal hafidhat, baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Dan orang-orang yang mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut jumlah yang begitu banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Kata dzakara yadhkuru artinya menyebut-nyebut, sesuatu yang disebut dan sering disebut adalah sesuatu yang dicintai. Semua manusia ketika mengingat dan menyebut-nyebut orang yang dicintainya akan sering diucapkan. Maka begitu pula tatkala kita
berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Balasannya ada kalimat atau kata a'adda. Ya, mungkin pernah mendengar ya. A'adda dan a'adda yu'iddu yang artinya adalah janji. Allah memberikan balasan, Allah memberikan janji. Apa janjinya? Allah menyediakan yang namanya kepada mereka lahum maghfirah. Diambil dari kata ghafara. Maghfirah adalah pengampunan. Bagaimana seorang hamba mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah pengampunan dari berbagai macam dosa, kemaksiatan, kejahatan, kekhilafan pada diri hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajran, apakah cukup dengan meminta dan mendapatkan ampunan kepada Allah? Tentu tidak cukup. Kita butuh yang namanya ganjaran. Ganjaran itu adalah ajran azima, yaitu pahala yang berlipat ganda, pahala yang amat besar yang Allah berikan bagi golongan-golongan mukmin, muslim mukmin, orang yang qanit, yaitu yang taat, yang sadik, yang jujur, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang sedekah, yang berpuasa, yang menjaga kehormatannya, dan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 ya, golongan yang akan mendapatkan ampunan dan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini dijelaskan di beberapa tafsir para ahli mufassirin, ya, di antaranya adalah di dalam tafsir Al-Wajiz, ya, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya para pembangkang hukum dan perintah Allah dari golongan laki-laki maupun perempuan, beserta orang-orang yang meyakini rukun iman, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan akhirat, beserta orang-orang yang jujur, taat, orang-orang yang berkata dan berbuat, ya, dan orang-orang yang meninggalkan maksiat, ya. Nah, dia berusaha untuk tidak membangkang. Artinya orang-orang yang tidak membangkang dari hukum, ya. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa wajib di bulan Ramadan ataupun puasa yang dimana puasa tersebut adalah puasa qada, mengganti puasa, ya. Menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya dari yang diharamkan, serta mengingat asma-asma Allah. Ya, Allah berikan yang namanya ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar, ya, nanti di yaumil akhir, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Umarah Al-Ansariyah, ya, radhiyallahu taala anha, bahwa beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, aku tidak melihat sesuatu kecuali itu diperuntukkan untuk para laki-laki dan perempuan, ya. Maka sehingga turunlah ayat ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin maupun laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah wa ikhwani fid din, a'azzakumullah. Oleh karena itulah ja'at ayatun bayyinatun muhkamatun fi kitabillahi al-majid, bahwa telah datang banyak penjelasan hukum-hukum, ya, yang begitu agung dan mulia di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan di antaranya adalah ayat ini,
dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah janjikan orang-orang yang berpuasa yaitu ampunan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kita akan coba untuk share ya kepada ummahat dan juga kepada ikhwah sekalian sebuah hadis di mana hadis ini adalah hadis qudsi. Mungkin bisa melihat ya pada ikhwan maupun akhwat yang mendengarkan Zoom ini ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Di mana hadis ini ya diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkan kalimat-kalimat tersebut ya dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Ya. Setiap amalan anaknya Adam. Siapa anaknya Adam? Manusia. An-nas, unasun, para manusia. Lahu, diberikan pahalanya, ya, diberikan ganjarannya, illa, ada yang namanya istithna. Apa itu istithna? Pengecualian. Kecuali ibadah apa? Semua amalan, semua ibadah akan diberikan ganjarannya. Kecuali as-siyam, puasa. Ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya ibadah as-siyam, puasa, li, milikku, huruf jar, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan jaza, balasan. Mungkin pernah mendengar di antara member Takhassus Bahasa Arab ya, jazakallah, jazakillah, jazakumullah, jazakunallah. Nah, diambil dari kata tersebut jaza ya, ajzi ya, dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya, artinya apa? Secara berkesinambungan akan diberikan secara langsung yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab ibadah puasa. Wassiyamu junnatun. Ya. Wassiyamu junnatun, dan ibadah puasa ini adalah perisai. Ya. Adalah perisai. Apa itu perisai? Junnah, ya, tameng bagi kita. Ya, dari siksa api neraka. Lalu Nabi mengatakan, wa idza kana yaumus saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Wa idza, dan apabila ya kana yaumu saumi ahadikum, apabila seseorang di antara engkau ya saum, berpuasa ya, apabila seseorang di antara, salah satu di antara kalian berpuasa ya pada hari itu, fala yarfuth, diambil dari kata rafatha yarfuthu ya, artinya adalah berkata kotor, berkata keji. Janganlah kamu berkata keji.
Janganlah dia berkata kotor. Wala yashab. Dari kata sahaba. Yashabu. Ya, artinya berteriak-teriak. Ya, mengucapkan dengan suara yang keras. Teriak, berkata keji, berkata kotor, ya, berteriak-teriak, ghibah, menjelek-jelekan orang lain, humaza wal lumaza, mengumpat, mencela, ya. Fa'in sabahu ahadun au qatalahu. Ya. Lalu Nabi katakan apabila fa'in ada orang di antaramu sabahu, dari kata sabah yasubbu, mencela, mencaci maki, ya, atau qatalahu, ya, memerangi, dari kata qatala, bertengkar, bermusuhan, ya, saling mengejek, saling mencaci maki, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul, maka katakanlah, innimru'un shaimun. Ya, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Diriku ini sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan sumpah. Wallahi, demi Allah, demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya, khuluf, khalfun, bau mulut, ya. Di sini fam itu mulut, ya. Khuluf adalah semerbak, wewangian, ya. Apa namanya? Nafas yang berbau, ya. Maka diartikan bau mulut, ya. As-saimi, orang yang berpuasa. Atyabu, lebih semerbak, lebih wangi. Indallah, menurut Allah, di sisi Allah, min rihil miski, dari yang namanya, ya, wewangian misik, ya, yaitu wewangian kasturi. Menurut Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, ya, daripada minyak kasturi. Wewangian minyak kasturi yang paling wangi. Ini menunjukkan bahwa motivasi sebagai seorang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin di antara kita dan menurut kita bau mulut orang yang berpuasa itu semerbak. Baunya luar biasa. Dan secara medis pun demikian, karena lambung kita kosong, ya, asam lambung sedikit naik, ya, yang mengakibatkan bau mulut kita ini luar biasa semerbak. Tapi menurut Allah itu adalah wangi dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini potongan hadis yang insya Allah potongan hadis berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, di antara ummahat ataupun ikhwan sekalian yang mau bertanya, ya, bisa lewat obrolan ini, chat Zoom, ataupun secara langsung apabila tidak memungkinkan untuk bisa chat, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya nih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tentang maksiat itu sering banget saya dengar kata-kata maksiat. Jadi perinciannya seperti apa ya maksiat? Apa kalau yang tahu kan gibah, tapi kalau menonton TV itu atau lihat-lihat HP, main game apa gitu,
itu termasuk maksiat nggak sih, Pak Ustadz? Terus kedua, bagaimana caranya kita usul dalam sholat itu agak susah, Ustadz. Naam. Ya, Jadi baik. sholat. Baik. Terima kasih kepada Ibu Dian atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apa itu maksiat? Apakah menonton televisi termasuk maksiat? Main game termasuk maksiat? Maka kita harus mendefinisikan apa itu yang disebut dengan maksiat. Dari kata asa, ya, dari kata asa, ya. Di dalam lisanul Arab, asal abdu rabbahu, yang artinya seorang hamba durhaka kepada Tuhannya. Ya, maksiat adalah secara bahasa adalah penyimpangan, ya, pelanggaran. Kalau bahasa kitanya pelanggaran, melanggar. Orang yang melanggar aturan disebut maksiat. Ya. Dan maksiat itu lawan dari at-ta'ah, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara bahasa, orang yang melanggar adalah orang yang bermaksiat. Orang yang tidak melanggar adalah orang yang patuh dan taat. Dan maksiat bertingkat-tingkat, sebagaimana ketaatan pun bertingkat-tingkat. Ya, kita bicara secara bahasa. Bagaimana secara istilah? Ya, maksiat itu adalah tentu adalah sebuah perkataan maupun perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula sebaliknya, ketaatan adalah segala sesuatu yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketaatan. Maka lawan dari maksiat adalah ketaatan. Ya. Dan orang-orang yang melakukan maksiat juga harus punya tingkatan. Kita harus tahu dan kita harus mengetahui skala prioritas. Mana maksiat yang harus ditinggalkan? Ya, yang lebih dahulu ditinggalkan. Apakah dosa-dosa besar, al-kabair, ataukah dosa-dosa kecil? Ya. Nah, lalu pertanyaan ditujukan kepada menonton televisi, main game dan lain sebagainya. Ya, apakah termasuk dari bagian maksiat? Pada asalnya perkara dunia hukumnya mubah sampai datangnya larangan Allah Subhanahu wa taala maka disebut maksiat. Ya. Ketika kita melihat tontonan yang tidak menutup aurat, yang ada nyanyian musiknya, ya, maka itu disebut dengan maksiat. Ketika bermain game sampai kita lalai dalam melaksanakan perintah Allah disebut maksiat. Tatkala kita main game ternyata ada konten-konten yang berbau kesyirikan. Yang sampai saat ini anak-anak sekarang ya, anak-anak zaman sekarang main game itu ada sihirnya, ya, ada mengajarkan ini, mengajarkan itu. Maka ini disebut maksiat. Maka kita berusaha untuk meninggalkan secara bertahap, ya. Karena semua proses, ya, semua itu butuh proses. Segala sesuatu butuh proses. Begitupun meninggalkan kemaksiatan juga butuh proses. Mungkin kita hindari sepekan hanya sekali main game untuk anak kita. Lama-lama 2 pekan sekali untuk main gamenya, lama-lama terbiasa untuk tidak bermain game. Ataupun mencari game-game yang beredukasi, yang jauh dari kemaksiatan. Ya, dari konten-konten kemaksiatan atau bahkan maksiatnya dalam tahap yang besar seperti kesyirikan. Ya, wal billah wa na'udzubillah. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat? Kembali kepada bagaimana seorang mukmin mengetahui makna iman. Karena orang yang beriman, qaulun wa amalun, ya, perkataan, perbuatan dengan beriman kepada Allah dengan mengetahui esensi salat itu apa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Esensi salat itu diantaranya adalah salat itu tanha, ya, menghalangi kita dari yang namanya al-fahsya, perbuatan keji.
wal munkar, perbuatan mungkar, perkataan keji, perkataan mungkar maupun perbuatannya. Ya. Ketika seseorang tidak khusyuk di dalam salatnya, maka ada yang salah pada dirinya, bukan salah pada salatnya, tapi pada dirinya ada yang salah. Mungkin ia belum bermuhasabah, mungkin dia belum mengikhlaskan setiap peribadatan, mungkin dia belum mengikuti tuntunan, dan banyak hal faktor kenapa orang tidak khusyuk ketika melaksanakan ibadah salat. Maka dari itulah mempelajari ya kekhusyuan di dalam salat itu sangat penting, karena ini bagian dari ibadah yang dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini ya mungkin yang bisa saya jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini dari Ummu Naufal ya. Ustaz mau tanya, bila membaca doa di sujud di tahiyat terakhir, apakah harus di dalam hati atau boleh dibaca secara sir? Nah, ya. Ummahati fillah wa ikhwani fiddin a'azakumullah. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka ada aturan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Saat Nabi SAW sujud, disunnahkan untuk membaca doa. Ya, katakan membaca doa. Ya, apakah di dalam hati? Semua bacaan sholat itu tidak ada yang di dalam hati, ummahat. Ya, dari takbir Allahu Akbar. Ya, lalu kita membaca doa iftitah disirkan. Ketika sholat sendiri disirkan. Sir bermakna lirih. Ya, dibaca pelan. Tidak sampai terdengar sebelahnya. Tapi ucapan itu, mulut kita itu bergerak. Ya. Sampai pada satu waktu ruku dan sujud perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disirkan, bukan dibaca di dalam hati. Karena sesungguhnya ibadah salat semua dibaca sir, tidak ada yang dibaca di dalam hati. Kecuali juga tahiyat akhir ketika kita memohon ya agar dijauhkan dari fitnah dajjal pun dibacanya sir. Maka dari itulah mohon diperhatikan ya di dalam peribadatan salat, ibadah salat kita. Wallahu a'lam bissawab. Lalu berikutnya izin bertanya, Ustadz, kalau lupa dengan hafalan Al-Qur'an, nah, itu termasuk lalai dan berdosa atau tidak? Naam. Ya. Ini perkara yang harus diperhatikan ummahati fillah ketika kita melaksanakan ibadah, yaitu membaca Al-Qur'an. Bukan hanya membaca ya, menghafal Al-Qur'an. Qaddarallah wa masyafa'al, kita lupa. Ya, karena an-nas diambil dari kata nasya yansa, suka pelupa. Apakah termasuk bagian dari lalai kepada Allah dari apa yang kita telah hafalkan? Naam. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah amanah yang Allah berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah meminjamkan az-zihn, otak, untuk bisa digunakan menghafal Al-Qur'an. Ada ingatan, az-zikrayat, kenangan. Lalu kenangan yang indah, ya, pikiran yang indah, ingatan yang indah adalah ketika kita membaca Al-Qur'an lalu lupa bacaan Al-Qur'an kita. Maka perbanyaklah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena dosa kita. Karena antara ketaatan dan pelanggaran, atau kita sebutnya melaksanakan dosa ya pada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berkaitan. Ada seseorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi rajin pula untuk
melaksanakan apa yang diharamkan Allah, maka akan terjadi dampak negatif dari ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya adalah lupa, pikun, ataupun berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah, semua akan berkaitan antara kebaikan dan keburukan. Kenapa kebaikan itu sulit untuk dilakukan? Bisa jadi karena keburukan kita yang sudah besar merajalela di dalam hati kita, penyakit hati di dalam pikiran kita. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan, mentaati perintah Allah. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada gurunya, Al-Imam Waqi', ya. Syaqautu ila Waqi' su'a hifdzi. Ya, aku mengadu kepada Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i yang hafalannya ini di luar kepala. Ya, luar biasa. Kuat sekali hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, ya. Akan tetapi Imam Syafi'i mengadu, banyak lupa, buruk hafalannya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan aku diberikan petunjuk oleh guruku, yaitu Al-Imam Waqi', untuk meninggalkan ma'asi, kemaksiatan. Artinya apa? Antara kebaikan dengan keburukan itu saling terikat. Ketika kita rajin untuk melaksanakan kebaikan, lalu kita berusaha untuk mentaati perintah Allah, maka akan sulit untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, tatkala seorang hamba ya miring sebelah kepada kemaksiatan, ya, tiap hari bermaksiat kepada Allah, maka akan berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi di dalam peribadatan kepada Allah adalah bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman. Bagaimana kita bisa menikmati, ya, mudah untuk beribadah kepada Allah. Sulit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin kita dapatkan bagi setiap insan, setiap orang-orang yang beriman. Kok rasanya nikmat ya di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Kok rasanya susah ya untuk bermaksiat kepadanya. Ya. Nah, ini adalah orang yang mendapatkan manisnya iman. Ya. Maka dari itulah ummahati rahimani wa rahimakumullah wa ikhwani fiddin azakumullah, ya, itu juga termasuk bagian dari lalai dan berdosa. Ya, karena sebab dosa kita sering lupa ya menghafal ataupun hafalan kita di dalam Al-Qur'an, atau sering lupa dalam kehidupan kita ya karena sebab dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ada pertanyaan berikutnya ya dari Ummu Unaisa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, lebih utama mana sedekah kepada anak yatim atau kepada saudara yang membutuhkan? Nah, ya. Sedekah kepada anak yatim atau mungkin lebih tepatnya menyantuni ya. Ya, menyantuni anak yatim. Ya. Menyantuni anak yatim dianjurkan di dalam Islam, ya. Dan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ya derajat yang tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang menyantuni anak yatim kahatain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara aku dengan orang yang menyantuni anak yatim itu berdekatan nanti di dalam surga. Dan kenikmatan terbesar adalah di dalam surga Firdaus bersama para nabi dan para rasul, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita berusaha untuk mengantisipasi apabila
kita tidak mampu ya untuk mensodakohkan ya, maka kita doakan anak yatim. Apabila kita mampu untuk bersedekah kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, ya, atau kepada saudara yang membutuhkan, karena saudara yang membutuhkan juga termasuk perkara yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wal aqaribin, yaitu orang-orang terdekat yang kita harus sedekahkan, kita zakatkan ya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka apabila ya harta kita cukup ya untuk keduanya, sebagian 50% dari harta kita yang ingin kita sedekahkan kita kasih kepada anak yatim, dan 50%-nya kepada orang yang saudara kita yang membutuhkan, maka pahalanya akan berkali-kali lipat. Ya, maka ini menjadi perhatian kepada kita karena sodakoh tidak ditakar dengan rupiah ataupun ditakar dengan sejumlah uang, sejumlah barang. Maka kita bisa menggabungkan, sebagian kita berikan kepada anak yatim ya agar mendapatkan ya pahala bertemu dengan Nabi SAW, bertetanggaan dengan Nabi SAW. Dan sebagiannya juga kita berikan kepada fakir miskin dari saudara-saudara kita. Maka sedekah tidak ditakar. Apabila ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, maka ya sedekahkanlah di beberapa tempat. Ya, berbeda dengan yang namanya zakat. Ya, dia harus dengan takarannya, sesuai dengan takarannya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Lalu berikutnya ada Ibu Tina. Ya. Baik, bismillah. Afwan izin tanya Ustadz, mana yang lebih afdol? Sebagai wanita, sebaik-baik sholat tarawih sendiri di rumah dengan bacaan yang dihafal, atau lebih baik ya sholat tarawih di masjid? Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ya, wa jazakunallahu khairan wa jazakillah khairan wa wafik barakallah. Baik, terkait dengan sholat tarawih. Ya, sebelum kita masuk terkait dengan sholat tarawih, itu kita harus membahas tentang sebaik-baik sholat wanita itu di mana? Fi baitiha, di rumahnya, kata Nabi SAW. Ya, jadi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama adalah sholat di rumahnya untuk para wanita, kecuali saat dia berada di 3 masjid yang pahalanya berkali-kali lipat. Masjidil Haram ya, Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi ya, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa ya. Ya, yang ketiga Masjidil Aqsa. Baik, bagaimana dengan salat tarawih? Ya, salat wajib saja utamanya di mana? Di rumah. Maka sholat tarawih pun utamanya di rumah. Bagaimana jika sholat tarawihnya di masjid? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya ya boleh dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Id Al-Hilali, Salim bin Id Al-Hilali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, wala syakka anna dzalika muqayyadun bi idzni awliyaihinna, ya, lidzalika wa amnil fitnah, ya, wal khuluwati ma'ar rijali lil adillati katsirati fi dzalika. Ya, bahwasanya Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah taala menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa yang namanya perempuan itu terikat dengan walinya. Berarti harus apa? Izin suaminya. Kalau anak perempuan izin kepada bapaknya, ya, kepada ayahnya, kepada orang tuanya, izin mau ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, terhindar dari yang namanya fitnah. Menggunakan pakaian yang maksur, yang mencolok, mukena yang maksur, yang mencolok, ya. Lalu tidak berkhalwat, berikhtilat dengan para lelaki, ya, sehingga timbul yang namanya ya
perzinahan di dalamnya, zinah mata dan lain sebagainya. Ya, menjerumuskan kepada kemaksiatan, maka kita hindari itu. Ya, jika sudah sesuai dengan kriteria tersebut, maka kita boleh ke masjid. Ya, atau suami ikut suami juga ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun yang lebih utama kembali lagi sholat tarawih itu di mana? Di rumah. Sebaik-baik ya sholat untuk wanita itu di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya ya ada Ibu Rahma. Bismillah, barakallahu fikum, wa fik barakallah. Ketika sholat berjamaah di rumah dengan anak perempuan di rumah, sedang sholat sunnah qabliyah Isya. Tiba-tiba anak datang ikut jamaah. Dipikirkan sholat tarawih ini bagaimana, Ustaz? Nah, ya mungkin ketika ummahat sholat di rumah, niatnya qobliyah, ya qobliyah Isya. Tapi yang dipikirkan niat dari anak-anak kita, ya dikiranya sudah sholat lain mungkin gitu ya. Ya ikut jamaah, ya sholat Isya mungkin mau sholat Isya. Padahal ya kita ya ummahat ya sedang sholat qobliyah Isya. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Maka tetap sholat, ya. Ya ummahat tetap sholat, niatnya qobliyah Isya 2 rakaat, ya. Adapun ya anak-anak ummahat ya yang ikut ya berjamaah tanpa mengetahui ummahat sholat qobliyah Isya, niatnya adalah sholat Isya, lanjutkan sholat Isya. Ya, setelah salam ya dipimpin oleh ummahat ya, maka setelah itu ya anak-anak berdiri ya, ikut selesaikan sholat apa? Sholat Isyanya. Ya, karena kembali kepada niatnya. Sebagaimana ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang masbuk, ya, dia sholat, ya, lalu masbuk imam makmum mengikuti imam meskipun nanti sholatnya baik itu imam itu sholatnya sunnah, niatnya mendapatkan sholat sunnah. Ya, begitu pula ketika makmumnya niatnya ternyata sholat wajib, maka dia mendapatkan sholat wajib sesuai dengan takarannya, sesuai dengan rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak perlu membatalkan. Baik, ada lagi di antara umat yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, satu pertanyaan mungkin sebelum kita akhir. Baik. Ya, pertanyaan ini ya sesi interaksi tanya jawab ini terbuka ya untuk umum, pertanyaan seputar Ramadan ataupun di luar Ramadan. Bagi ummahat yang ingin bertanya, eh, berusaha untuk mencari tahu kebenaran dari syariat ini bisa bertanya secara interaktif di Zoom ini setiap hari Rabu ya pada pukul 9.00 sampai dengan selesai. Dan bagi ummahat yang tidak bisa hadir di member Takhusus Bahasa Arab bisa menyimak ya via Zoom, via YouTube nantinya yang akan kita share. Dan sekali lagi kita menginformasikan juga kepada ummahat sekalian ya hari ini kita membaca surah Al-Ahzab ya. Ya, ayat berapa? Ayat 30-35 ya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan infokan dulu ya. Infokan dulu yang akan kita baca ya di dalam surah Al-Baqarah untuk hari Rabu depan. Mohon dipelajari ya. Ayat berapa? Dari ayat 183. Ya, insya Allah kita akan bahas ya surah Al-Baqarah ayat 183 ya, dari ayat 183 sampai dengan ayat 186. Insya Allah Ta'ala dibagi dengan 2 sesi, pertemuan yang akan datang dan pertemuan lusa yang akan datang. Insya Allah Ta'ala.
Dan siapkan pertanyaan terbaik untuk pembahasan Zoom ini, bagi ummahat bisa mengumpulkan ataupun menyimpan catatan ya yang penting kiranya untuk ditanyakan. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Sebelum kita akhiri, cukup insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Hal min soal. Baik. Ya. Maafi soal. Maafi soal, Ustaz. Soal Ustaz, insyaallah. Nah, insyaallah. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa di Rabu pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, mendapatkan balasan yang tak terhingga, mendapatkan ampunan seluas langit dan bumi, mendapatkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya. Karena kita semua tidak bisa menjadi hamba Allah kecuali atas izin Allah, kecuali karena rahmat Allah, kecuali karena hidayah, petunjuk. Kita bisa mudah melaksanakan perintah-perintahnya, itu karena Allah yang menggiring kita, yang menanamkan di dalam hati kita agar kita takut kepadanya. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita memohon ampunan. Di bulan Ramadan akan dilipat gandakan di sisinya. Dan semoga kita semua dipertemukan, bukan hanya di dunia ini, ataupun nanti kita akan dipertemukan di yaumil akhir, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada perlindungan dan pertolongan kecuali perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang memiliki derajat yang tertinggi di dalam surganya bersama para nabi dan para rasul, dan bisa berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf pada pertemuan kali ini apabila ada kekhilafan. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.